dengar istilah mafia tanah? Istilah ini nggak cuma ada di berita aja, tapi aksi mereka itu nyata dan bisa terjadi ke siapa aja. Mafia tanah itu bukan sekedar 1-2 orang yang iseng pengen ngambil tanah orang. Mereka itu kelompok rapi, terorganisir, dan tahu cara mainnya. Ada yang tugasnya nyari target tanah kosong atau tanah sengketa. Ada yang bagian bikin dokumen palsu, dan gak jarang mereka juga main belakang sama oknum pejabat biar aksinya lancar. Kasus mafia tanah di Indonesia memang bikin geleng kepala. Seperti yang dialami Mbah Tupon di Bantul, Jawa Tengah, hak atas tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya tiba-tiba dialihkan ke orang lain. Bahkan dipakai jadi jaminan pinjaman 1,5 miliar rupiah tanpa sepengetahuannya. Masih di Jawa Tengah, Satgas Anti Mafia Tanah nemuin 2 kasus. Yang pertama, di Grobogan ada pengusaha berinisial DB yang diduga palsuin dokumen buat nguasain tanah milik PT Alip, terus bangun kantor tanpa izin di lahan yang rencananya mau dijadiin kawasan industri. Kerugiannya nggak main-main, sampai 3,41 triliun rupiah. Di Semarang ada juga kasus penipuan dan penggelapan tanah kafling yang ngerugiin banyak orang. Totalnya sampai 1,8 miliar rupiah. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ada 2 kasus mafia tanah yang berhasil dibongkar. Kasus pertama melibatkan 5 orang tersangka berinisial RA, RBS, OS, IS, dan D yang kerjasama buat palsuin akta jual beli tanah. Tanah itu ditawarin ke korban seharga 4 miliar rupiah. Tapi setelah uangnya diserahkan, baru ketahuan kalau akte jual belinya palsu dan gak tercatat resmi. Alhasil, korban gak bisa nerbitin sertifikat tanah itu sama sekali. Kasus kedua masih dari Bekasi, melibatkan 2 orang tersangka yang menduplikasi surat tanah milik orang tuanya menjadi 39 sertifikat palsu. Sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan hutang kepada 37 korban. Kerugian real akibat tindakan ini pun mencapai 3,9 triliun rupiah. Merespon maraknya mafia tanah yang kian gencar menyasar masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN tidak tinggal diam. Berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN, temuan kasus mafia tanah di Indonesia periode 2019 sampai 2024 mencapai 392 kasus. Tindakan mafia tanah termasuk perbuatan melawan hukum atau Onrechtmatigheid yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Di KUHP, tepatnya pasal 263 ayat 1 dan 2, dijelasin kalau orang yang memalsukan surat dan bikin orang lain rugi bisa kena hukuman penjara sampai 6 tahun. Salah satu cara yang dilakukan Kementerian ATR BPN buat ngelawan mafia tanah adalah lewat program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 dan juga ditegaskan lagi lewat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga punya strategi buat ngelawan mafia tanah lewat layanan elektronik. Namanya HTL atau Hak Tanggungan Elektronik. Layanan tersebut mencakup pendaftaran hak tanggungan, roya, kesi, dan subrogasi. Selain HTL, ada juga layanan elektronik lainnya yang nyambung ke informasi pertanahan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menindak para mafia tanah. Tapi kenapa ya kok mafia tanah ada lagi? Dilansir dari website SIP Law Firm, sebuah kantor layanan hukum yang terbit pada Oktober 2021, dari 305 kasus yang dijadikan target operasi, modus operandi terbanyak terdiri dari pemalsuan dokumen sebanyak 6,7%, kejahatan penggelapan atau penipuan sebanyak 15,9%, pendudukan ilegal tanpa hak sebanyak 11%, dan jual beli tanah sengketa sebanyak 3,2%. Pertama memang soal keterbukaan proses. Jadi seringkali praktik-praktik mafia tanah itu bisa bekerja karena tidak ada transparansi proses dan ada manipulasi proses. Dan tentu kalau namanya mafia tanah itu kan persekongkolan, makanya sering disebut sindikat. Artinya ada banyak pihak yang terlibat untuk
mengalahkan klaim pihak lain sehingga dialah yang akan mendapatkan sertifikatnya. Bahkan sertifikat ini bukan sertifikat palsu, asli tapi dia ilegal. Dia sertifikat asli yang didapat tetapi dengan cara memanipulasi proses. Dilansir dari Tempo.co, banyak cara licik yang digunakan oleh para mafia tanah untuk merebut tanah orang lain secara ilegal. Modusnya bisa berupa pemalsuan surat tanah, melakukan penipuan, menyewa tanah lalu menguasainya, menggugat kepemilikan tanah tanpa dasar. Ada lagi pola busuknya, membuat transaksi jual beli fiktif. Mafia tanah pura-pura mau beli tanah terus minjem sertifikat, alasannya sih buat dicek ke BPN. Sertifikatnya malah dipalsuin dan tanah dijual diam-diam. Menurut keterangan Profesor Aslanur, seorang guru besar hukum di Universitas Singapura Bangsa Karawang pada salah satu artikel website hukum online, menjelaskan bahwa mafia tanah tumbuh subur karena banyak celah di regulasi yang dimanfaatkan buat main belakang, bahkan sampai ngatur data tanah seenaknya. Gak cuma itu, mereka juga kerjasama sama makelar dan notaris nakal. Triknya harga di akta dinaikin, tapi uang yang diterima pemilik tanah malah lebih kecil. Kelihatannya sih legal, tapi ujung-ujungnya tetap nipu. Proses pensertifikatan tanah itu sesuai prosedural. Kenapa? Karena dalam proses peralihan hak ataupun jual beli itu ada tata caranya. Sebelum berubah nama pun kantor pertanahan itu harus memeriksa ke lapangan, tidak hanya mengecek fakta yuridis, tapi juga mengecek fakta fisik. Karena di fakta fisik itu kan harus juga tetangga kiri kanan harus mengetahui dan menyetujui. Kepala desa, kelurahan misalnya harus tahu. Nah, kecuali kalau itu dimanipulasi prosesnya. Bisa bekerja sama dengan kepala desanya sendiri kalau ikut korup, kemudian dengan pejabat PPAT, dengan polisi yang juga dia ngambil untung dari proses yang manipulatif itu, dari kantor pertanahannya sendiri dan seterusnya. Tercatat pada Oktober 2021, Kementerian ATR BPN pernah memberi sanksi kepada 125 pegawainya yang terlibat kasus mafia tanah. Sanksi yang diberikan beragam, mulai dari hukuman berat hingga ringan. Secara aturan, hak atas tanah di Indonesia dibagi jadi beberapa bentuk. Gak cuma orang perorangan aja yang bisa punya, tapi juga masyarakat adat, lembaga sosial, perusahaan, bahkan pemerintah. Semuanya udah diatur rapi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Menurut pasal 16 di Undang-Undang Agraria, ada banyak jenis hak atas tanah, mulai dari hak milik, hak guna usaha, dan hak guna memungut hasil hutan. Ada juga hak-hak lain yang bakal diatur lewat undang-undang, termasuk hak yang sifatnya sementara. Oleh karena itu memang masyarakat juga harus mulai memahami dan diberikan edukasi. Sebenarnya kantor pertanahan atau dalam hal ini Kementerian Agraria Tata Ruang dan pemerintah punya kewajiban juga untuk memberikan edukasi kepada publik. Misalnya tidak boleh memberikan sembarangan sertifikat kita kepada orang lain. Kemudian juga tidak boleh mempercayakan kepada siapapun untuk melakukan peralihan nama, jual beli dan seterusnya, kecuali kepada orang yang diberikan kepercayaan dan ada berita acaranya. Kemudian juga sebaiknya tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain. Kalau mau ngurus misalnya balik nama atau peralihan atau bagi sertifikat kepada anak untuk waris dan seterusnya, itu lakukan langsung ke kantor pertanahan secara resmi, jadi secara prosedural. Tetapi kan seringkali edukasi kepada publik ini tidak dilakukan, tidak sampai ke bawah, sehingga ketidaktahuan masyarakat itu digunakan oleh para pihak yang ingin mencoba untuk mengklaim tanah pihak lain secara manipulatif tadi. Nah, yang bikin tambah runyam sih, praktik mafia tanah ini bisa melibatkan aparat negara, mulai dari oknum di BPN dan lurah. Di Republik kita, urusan tanah itu complicated banget. Antara oknum dan pemain mafia tanah sama, mirip-mirip.
dibilang nggak oknum, tapi pelakunya rata-rata adalah dari oknum institusi. Siapa sih institusi itu yang berkaitan dengan tanah? Ya BPN. Edukasi publik tentang pertanahan, tentang hak-hak warga negara yang berkaitan dengan hak atas tanah, itu kewajiban pemerintah. Dan memang tidak bisa hanya dengan platform misalnya, oh cukup di website, cukup di media sosial. Karena bisa jadi ada banyak masyarakat juga yang belum bisa mengakses atau bahkan belum bisa memahami. Sehingga memang edukasi publik, sosialisasi itu harus bertingkat dan berjenjang, termasuk bagaimana menjangkau misalnya ke lapisan masyarakat yang ada di bawah, yang itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian juga secara geografis itu ada yang mudah dijangkau, ada yang sulit dijangkau. Jadi pemerintah yang menurut saya harus proaktif. Pemberantasan mafia tanah nggak bisa setengah-setengah. Harus tuntas dari hulu ke hilir, mulai dari beresin data pertanahan, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, sampai bersih-bersih dari oknum nakal. Selama masih ada celah dan pelaku dibiarkan, semua cuma jadi slogan kosong. Negara sudah sepatutnya hadir, bukan sekedar jadi penonton.